Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A1 kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis kasus berakhlak dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kasus korupsi Juliari Batubara. Korupsi Bansos Juliari Batubara sebelum Juliari ditetapkan sebagai tersangka, KPK terlebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos yang di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Kemudian pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada program Bansos di Kemensos diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJ. Bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi COVID-19, KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu Juliari, Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono. Ketiganya adalah penerima dan sebagai pemberi yaitu Ardian Im dan Hari Sidabuke. Selanjutnya, menurut Firly Bahuri, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga PPK telah menerima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Selfie untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari. Analisis kasus. Analisis kasus berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Ya, yang pertama, nomor 1, bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak. A. Berorientasi pelayanan. Juliari Batubara telah melakukan suatu kecurangan dengan tidak memberikan hak orang lain. Itu berarti Juliari Batubara tidak memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan cara melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial yang seharusnya masyarakat mendapatkan barang dengan kualitas baik ini malah sebaliknya. Yang kedua, akuntabel. Dalam melaksanakan tugas, Juliari Batubara tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan secara tidak jujur, dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk dapat memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal ini menandakan Juliari Batubara tidak menggunakan kekayaan negara dengan semestinya, dengan menggunakan kekayaan tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan pribadinya. Yang ketiga, kompeten. Pengalaman yang dimiliki oleh Juliari Batubara sangat banyak sehingga beliau dapat dipercayai menjadi Menteri Sosial yang seharusnya beliau sangat kompeten dengan jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya. Tetapi sikap yang ditunjukkan beliau menunjukkan hal yang sebaliknya, dengan memanfaatkan kepintarannya untuk dapat melakukan korupsi pada dana bantuan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang dia adalah harmonis. Dari perilaku yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara
terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Yomi yang berarti harus senantiasa menolong rakyatnya yang kesusahan, bukan malah membuat dirugikan. Yang loyal. Korupsi yang telah dilakukan oleh Jauhari Batubara menunjukkan sifat atau sikap yang tidak loyal, terutama kepada pimpinan yang telah mempercayai tanggung jawab dengan memberikan tugas menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Pelanggaran hukum dengan melakukan korupsi sudah termasuk melanggar ideologi dari Pancasila yang seharusnya dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang selanjutnya adalah adaptif. Dalam kasus ini, kurangnya informasi mengenai data yang harusnya diperbarui dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tidak dilakukan sehingga terjadinya penyelewengan dana yang harusnya untuk masyarakat malah masuk ke dalam kantong pribadi. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif yang ada pada kasus ini bersifat tidak baik karena bekerja sama dalam hal keburukan yang dilakukan dengan maksud atau upaya untuk dapat memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain dengan mengambil hak yang seharusnya dapat bermanfaat bagi orang banyak tapi malah sebaliknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dampak tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Juliari Batubara telah merugikan negara dan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat berjalan tidak baik demi kepentingan pribadi. Yang kedua, nilai akuntabel, terjadinya kerugian negara dan juga perekonomian masyarakat karena bantuan sosial yang harusnya diterima tidak sesuai dengan kualitas. Yang ketiga, yaitu kompeten. Dari kasus ini sebetulnya Juliari Batubara berkompeten untuk menjadi menteri, namun kemampuannya disalahgunakan dengan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang keempat, harmonis. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi bansos ini adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Dan menurunnya kepercayaan tersebut, maka keharmonisan pemerintah dan masyarakat akan menjadi buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kelima adalah loyal. Dari korupsi yang dilakukan dapat menyebabkan suatu ketimpangan sosial yang terjadi antara masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya ada adaptif. Dampak adaptif yang dihasilkan dari korupsi ini cenderung ke arah yang tidak baik, yaitu besarnya peluang dapat menyebabkan pejabat yang lain ikut melakukan hal yang tidak baik tersebut. Yang ketujuh, kolaboratif. Dampak kolaboratif yang dihasilkan adalah adanya kerjasama dari pejabat yang bersifat tidak baik, yaitu merugikan negara untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Gagasan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan pendataan secara benar dan akurat bagi penerima yang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial tersebut dan harus memastikan bantuan sampai kepada penerimanya. Melakukan evaluasi terhadap program bansos yang dilakukan, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Selanjutnya itu kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan melalui laporan yang dibuat ditandai dengan bukti yang relevan. Selanjutnya itu harus bekerja sama dengan KPK untuk dapat mengusut tuntas apabila ada yang janggal dalam proses penyaluran bantuan. Yang terakhir yaitu menindak tegas oknum yang berlaku curang dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat. Konsekuensi penerapan gagasan alternatif. Yang pertama, terciptanya pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, adanya efek jera bagi pelaku korupsi. Keempat, terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan. Yang kelima,
sasaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tepat sasaran. Dan yang terakhir, perekonomian masyarakat semakin membaik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.